Selamat pagi, suster, bapak, ibu, adik-adik, serta kaum muda yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi dengan renungan Suara Veritas, Sekolah Santa Maria Cirebon. Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Suster, bapak, ibu, serta adik-adik, dan kaum muda yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai ke-12 murid yang dipilih oleh Yesus. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, bapak, ibu, adik-adik, serta kaum muda yang terkasih dalam Kristus. Sebelum Yesus memilih 12 murid dari antara murid-muridnya yang selama ini mengikut Dia, Ia berdoa semalam-malaman kepada Allah. Pemilihan murid adalah hal yang serius, tidak boleh dibuat main-main. Pemilihan murid adalah untuk misi Yesus. Oleh karenanya, Yesus tidak memilih berdasarkan kriteria subjektifnya, melainkan Ia menyerahkan pemilihan itu kepada kedaulatan Allah Bapa di surga. Selepas berdoa, Yesus mengumpulkan para murid-Nya. Ia memilih 12 dari antara mereka untuk menjadi rasul-Nya. Rasul berarti orang yang diutus untuk mewakili. Berarti mereka adalah pilihan Allah bagi Yesus untuk mewakili Yesus dalam melaksanakan dan menggenapi rencana Allah di dalam dan melalui Yesus. Yesus memilih para rasul sesuai dengan kehendak Allah. Hal menarik yang Lukas sampaikan di sini adalah Ia mencantumkan komentarnya mengenai Yudas Iskariot sebagai rasul yang kemudian mengkhianati Yesus. Apakah pemilihan Yesus salah? Tentu tidak, karena Allah lah yang memilih melalui Yesus. Lalu, apa rencana Allah di balik pemilihan Yudas Iskariot? Saat ini belum jelas. Akan tetapi, kita boleh yakin pada satu hal, yaitu bahwa semua yang Allah rencanakan pasti untuk mendatangkan kebaikan
bagi umatnya, termasuk pengkhianatan Yudas kelak menjadi jalan untuk kematian Kristus yang menyelamatkan itu. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, tolonglah aku untuk dapat mencari Engkau dalam doa setiap hari. Nyalakanlah kepenuhan kasih-Mu dan hidup-Mu bagiku. Biarlah kuasa-Mu yang dapat mentransformasikan mengalir melalui diriku kepada siapa saja yang kutemui. Kita persembahkan doa-doa kita pada pagi hari ini untuk segala aktivitas kita di dalam segala pekerjaan kita, untuk kesehatan kita di masa pandemi saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria dan Santo Dominikus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.